Memang fenomena saat ini adalah karena ibu-ibu atau orang tua saat ini juga orang tua muda ya, sebagian besar adalah orang tua muda, bahkan mungkin generasi Z dan sebagainya sudah menyekolahkan putra-putrinya. Nah, yang paling penting adalah kita sebagai orang tua ya, bukan mengikuti tren, pun juga bukan mengikuti gengsi karena menyekolahkan ke sekolah-sekolah yang mungkin dari sisi budgetnya tinggi atau sekolah dengan gedung yang besar dan sebagainya, bukan. Tetapi orang tua harus punya pilihan kebutuhannya seperti apa, begitu. Sesuai tidak dengan visi misi keluarga, dengan visi misi sekolah ini sama atau tidak, gitu. Sehingga ketika orang tua sudah memiliki tujuan yang jelas. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak udah mulai sekolah? Tentunya ya. Untuk orang tua, tentu kerepotan ini sudah kita alami setiap hari. Rutinitas mengantar anak sekolah dan tentunya memilih sekolah yang tepat. Tapi seperti apa sih pendidikan yang harus kita pilih untuk anak kita? Karena anak kita adalah amanah terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kita akan cari tahu bagaimana pendidikan yang baik, sekolah yang tepat bersama sosok yang sangat luar biasa, yaitu seorang direktur pendidikan di Sekolah Mutiara. Siapakah beliau? Beliau adalah Ustazah Lailatul Widayati. Selengkapnya kita saksikan di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Inspirasi Berbagi. Perkenalkan, nama saya Lailatul Widayati, nama lengkap yang diberikan oleh orang tua saya dan biasa dipanggil dengan nama Wiwit. Saat ini aktivitas saya diberikan amanah menjadi seorang direktur di Sekolah Mutiara yang letaknya di Jimbaran, dan saat ini saya juga diberikan amanah ya berkecimpung di dalam salah satu organisasi pendidikan skala nasional menjadi ketua bidang media dan ekosistem digital. Selebihnya adalah aktivitas kemasyarakatan dan juga menjadi seorang ibu rumah tangga dari 3 anak, 2 putri dan 1 putra. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang awal mula berkecimpung di dunia pendidikan, bahwa ya kita meyakini bahwa apapun yang saat ini gitu ya kita tekuni, ini semuanya terbaik dari Allah ya, dari Tuhan gitu kepada setiap hambanya. Dan saya meyakini bahwa sebenarnya darah saya ini adalah darah pendidik begitu, karena saya dilahirkan dari seorang ibu, meskipun secara formal bukan pendidik atau bukan guru, tapi saya memiliki seorang ibu yang luar biasa di dalam mendidik saya begitu. Dan kemudian saya juga memiliki seorang ayah yang berprofesi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru begitu ya. Yang terakhir beliau adalah seorang kepala sekolah yang luar biasa mendedikasikan. Secara tidak sadar otomatis itu mungkin yang masuk ke alam bawah sadar saya gitu, bahwa ternyata menjadi seorang pendidik ini luar biasa, menjadi kebutuhan bagi setiap bangsa ini begitu. Jadi saya memang melihat bagaimana dedikasi orang tua saya. Akhirnya ketika kemudian ternyata Allah takdirkan saya berada di dalam dunia pendidikan, saya begitu mencintai dunia ini. Saya begitu menyayangi gitu ya, ketika saya melihat anak-anak menyapa saya begitu ya, anak-anak kemudian curhat kepada saya gitu ya, dan lain sebagainya, maka itu sesungguhnya menjadi satu energi yang luar biasa bagi saya. Karena banyak hal mungkin yang terjadi di dunia pendidikan, dinamika dan sebagainya, tapi ketika kita melihat ya sosok generasi-generasi masa depan ini yang ada di depan saya, maka itu menjadi sesuatu yang membuat hidup saya gitu ya, atau hidup kita ini semakin bersemangat seperti itu. Prinsipnya adalah
mimpi saya mungkin sama seperti mimpi para pendidik pada umumnya, ya, menginginkan anak-anak generasi muda, generasi masa depan bangsa ini tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki tidak hanya sekedar kemampuan akademis, ya, tetapi memiliki moralitas yang kokoh, memiliki spiritualitas yang bagus, ya, sehingga ketika nanti tumbuh menjadi orang dewasa, orang besar, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan di bidangnya masing-masing, maka mereka akan menjadi seorang pemimpin yang senantiasa memikirkan orang lain, tidak memikirkan diri sendiri, dan kemudian senantiasa bisa berdaya dan juga berdampak kepada orang lain. Artinya ya, hidup mereka bisa bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Jadi harapan saya gitu ya, mimpi besar saya pada prinsipnya hampir sama dengan mimpi para pendidik-pendidik pada umumnya, mengharapkan anak-anak tumbuh memiliki mentalitas yang kuat gitu ya, moralitas yang kokoh, sehingga mereka punya arah hidup yang baik dan juga bijak di dalam mengimplementasikan ilmu yang mereka peroleh. Indikator sederhananya sangat mudah gitu ya. Contohnya adalah ketika anak-anak pulang dari sekolah, mereka merasa nyaman, kemudian merasa aman, merasa bahagia, senang, dan besok akan kembali ke sekolah dengan ceria, dengan bahagia. Itu salah satu indikator paling sederhana. Kalau kita bicara dari rumah, kadang-kadang memang anak-anak itu kalau dari rumah ya ada sesuatu yang mungkin belum nyaman di rumahnya, masuk ke sekolah biasanya ada yang nangis dan sebagainya begitu ya. Tetapi indikatornya justru kebalikannya. Ketika anak-anak pulang dari sekolah, mereka senang, bahagia, bahkan ada yang nggak mau pulang. Kenapa? Karena masih mau main di sekolah sampai sore, sampai siang dan sebagainya. Jadi indikator ketika anak bercerita dengan senang, dengan bahagia di rumah dengan orang tuanya terbuka, itu salah satu indikator bahwa anak-anak itu nyaman dan senang berada di lingkungan sekolah gitu. Memang fenomena saat ini adalah karena ibu-ibu atau orang tua saat ini juga orang tua muda ya, sebagian besar adalah orang tua muda, bahkan mungkin generasi Z dan sebagainya sudah menyekolahkan putra-putrinya. Nah, yang paling penting adalah kita sebagai orang tua ya, bukan mengikuti tren, pun juga bukan mengikuti gengsi karena menyekolahkan ke sekolah-sekolah yang mungkin dari sisi budgetnya tinggi atau sekolah dengan gedung yang besar dan sebagainya, bukan. Tetapi orang tua harus punya pilihan kebutuhannya seperti apa begitu. Sesuai tidak dengan visi misi keluarga, dengan visi misi sekolah ini sama atau tidak gitu. Sehingga ketika orang tua sudah memiliki tujuan yang jelas, anaknya mau dibentuk seperti apa, keinginannya seperti apa, visi misi orang tua atau keluarga seperti apa, maka tinggal menyesuaikan kebutuhan gitu. Jadi sangat tidak disarankan ketika memilih sekolah hanya karena gengsi, hanya karena ikut-ikutan, tapi sesuaikan dengan visi misi keluarga, visi misi rumah, sesuai tidak dengan visi misi yang ada di sekolah, seperti itu, sehingga tidak terjebak pada hanya ikut-ikutan saja gitu. Sangat memungkinkan, dan dua hal ini tidak boleh dibenturkan, dua-duanya harus berjalan seiringan. Kenapa? Akademis membentuk anak-anak kita memiliki pengetahuan yang luas, pengetahuan yang banyak, pengetahuan yang bagus. Kemudian karakter, moral, akhlak ini membentuk anak-anak menjadi orang-orang yang bijaksana tentu gitu. Jadi orang tua harus belajar tentang ini, orang tua harus memahami tentang ini, bahwa dua-duanya bisa berjalan seiringan ya, bisa berjalan bersamaan, tidak boleh dibenturkan. Mana yang diprioritaskan, apakah akademis atau agama, mana yang kemudian didahulukan. Tetapi dua-duanya harus bisa berjalan berbarengan, bersamaan, karena ini seperti dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya ini menjadi modal dasar bagi tumbuh kembangnya putra-putri kita gitu. Nah,
kenapa kita sebagai orang tua terus harus belajar? Ya supaya paham gitu ya bagaimana kemudian memberikan kompas tadi dan arah tujuan itu kepada anak-anak kita, sehingga tidak bisa membenturkan gitu ya pilihan antara akademis dan karakter begitu. Dipastikan bahwa guru-gurunya komunikatif atau tidak, guru-gurunya ramah atau tidak. Jadi tidak hanya gurunya, saya pikir adalah orang-orang yang ada di dalamnya, mulai mungkin security, kemudian housekeeping, orang-orang yang ada di keuangan misalkan, ya seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini, bagaimana cara berkomunikasi, menyambut ayah bunda ketika mungkin pertama kali mensurvei sekolah gitu. Jadi memastikan bahwa orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang sangat komunikatif, orang-orang yang sangat peduli, orang yang sangat ramah gitu. Kemudian memang yang paling penting adalah bagaimana tadi ya SDM-nya gitu, apakah gurunya ataukah orang-orang yang ada di dalamnya begitu. Kemudian selain memang SDM-nya gitu ya, lingkungan dan sebagainya, bahkan ada orang tua yang mensurvei. Pertama kali yang didatangi ketika survei sekolah adalah toiletnya gitu. Toiletnya ini bersih atau tidak, karena ini salah satu indikator bahwa ketika toiletnya bersih maka insya Allah manajemen yang ada di dalamnya juga bagus juga gitu ya. Tetapi bahkan ada orang tua seperti itu ya, kalau kemudian saya menemui orang tua itu memang sering kali yang ditanya adalah toiletnya bagaimana, seperti itu. Jadi pastikan bahwa SDM-nya peduli, transparan ya, kemudian komunikatif, ramah gitu ya, dan sebagainya gitu. Kemudian tentu selain itu mungkin ya ada kebutuhan-kebutuhan lain ya dari orang tua, dari ayah bunda, mungkin fasilitas dan sebagainya. Tapi fasilitas adalah yang kesekian, karena memang sekolah pasti terus berbenah ya dari sisi fasilitas dan juga kurikulum dan sebagainya, seperti itu. Pengalaman kami adalah bagaimana kemudian memang guru-guru itu tentu mendapatkan pelatihan, tentu mendapatkan coaching ya, bagaimana kemudian menghandle atau memahami anak-anak di tengah mungkin siswanya cukup banyak gitu. Nah, dari situ guru-guru tentu memiliki keterampilan, karena kita memahami betul ya bahwa anak-anak itu memiliki kecerdasan masing-masing, memiliki keunikan masing-masing. Nah, sebagai seorang pendidik harus memahami itu ya, tidak boleh memang menyamaratakan gaya belajarnya anak-anak. Tentu anak-anak memiliki pola belajar masing-masing. Nah, ini sebagai guru harus tentu banyak mengeksplor ya kemampuannya untuk terus belajar kembali ya, supaya kemudian bisa memahami satu persatu ya, keunikan dan potensi anak-anak. Maka dari itu sebenarnya setiap wali kelas gitu atau setiap guru harus memiliki catatan gitu terhadap potensi ya, kelebihan dan sesuatu yang mungkin perlu didampingi terhadap anak-anak kita, karena mungkin lebih dari 20 gitu ya satu kelas, sehingga memerlukan memang betul-betul gurunya harus memahami karakter satu persatu ya secara detail anak-anaknya gitu. Tentu itu harus terus eksplorasi ya, gurunya harus belajar, harus pelatihan, harus coaching dan sebagainya begitu. Jadi hari ini anak-anak kita adalah mungkin dijuluki natif digital gitu ya gitu. Jadi generasi yang lahirnya adalah di era digital. Maka memang tidak bisa dipungkiri bahwa anak kita pada saat lahir sudah kenal, sudah tahu tentang digitalisasi ini. Bagaimana sekolah memiliki peran untuk kemudian juga bisa mengimbangi arus digitalisasi ini. Tentu kalau di sekolah ya, harus semua pelajaran terintegrasi dalam digitalisasi itu. Apakah kemudian metodenya di kelas, apakah kemudian peraganya di kelas dan sebagainya, itu tentu bisa dimanfaatkan gitu ya dari adanya AI ini gitu. Dan guru juga tidak boleh gaptek ya gitu ya, harus kemudian juga memberikan pemahaman kepada anak-anak kita ya, tetap bisa menggunakan arus informasi ini atau arus digitalisasi dengan baik dan dengan bijak, seperti itu ya.
ini juga menjadi dilema. Sebenarnya bukan dilema, tapi lebih kepada kita sebagai orang tua punya ketegasan terhadap screen time anak-anak kita gitu ya. Karena mungkin banyak psikolog yang menyampaikan bahwa 0 sampai 2 tahun memang anak-anak harus dibebaskan dari gadget seperti itu ya. Kemudian setelah itu mungkin ada waktu dan sebagainya. Nah, kalau kami merasakan gitu ya bahwa di sekolah anak-anak yang kemudian screen time-nya terlalu banyak, fokusnya berkurang, kemudian lebih agresif anak-anak gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya sudah terlihat nih anak-anak yang ada di sekolah ini, kalau kami mengamati gitu ya, dengan pengamatan yang sederhana, ternyata memang ada bedanya anak-anak yang screen time-nya terlalu banyak dan juga anak-anak yang mungkin dibatasi. Nah, sekolah punya peran di situ ya. Sekolah Mutiara kan punya peran di situ. Pada saat awal wawancara kami memang punya kesepakatan dengan ayah bunda. Kami ada surat kesepakatan, surat pernyataan begitu ya, bahwa Ananda diperbolehkan untuk screen time itu di akhir pekan, Sabtu, Minggu dan juga hari libur selama 2 jam sebenarnya gitu. Itu adalah kesepakatan, itu adalah surat hitam di atas putih yang ditandatangani oleh ayah bundanya. Tetapi di luar itu, pada saat mungkin orang tua ternyata tidak mengindahkan apa yang kemudian sudah kita sepakati bersama, maka tentu itu di luar tanggung jawab kami di sekolah. Karena kalau di luar, di rumah, ayah bunda yang bertanggung jawab terhadap screen time anak-anak. Nah, itu di luar itu kami tentu serahkan kepada ayah bunda. Mau membentuk putra-putrinya seperti apa, yaitu ayah bunda. Karena kalau di rumah itu sudah menjadi tanggung jawab ayah bundanya seperti itu. Kalau kita bicara tentang bullying ya, tidak dinafikan gitu ya, bahwa sebenarnya setiap sekolah kan memiliki slogan anti bullying gitu ya. Tetapi ternyata kalaupun ada kondisi hal seperti itu gitu ya, ada bullying dan sebagainya, tidak dipungkiri pasti ada. Tetapi bagaimana sekolah ini menyelesaikan yang namanya bullying dan sebagainya itu dengan baik, dengan tepat dan juga cepat gitu. Nah, ini tidak boleh dipungkiri ya, setiap sekolah pasti ada saja dinamikanya. Tetapi bagaimana sekolah bisa handling hal-hal semacam itu. Tentu gitu ya, upaya-upaya yang dilakukan sekolah ya, termasuk juga bagaimana kemudian memberikan materi-materi pelatihan kepada anak-anak, memberikan pemahaman kepada anak-anak, dan juga tadi kepada guru-gurunya, karena guru-guru tentu ya memiliki waktu latihan ya yang porsi latihannya, porsi pelatihannya ya, porsi coachingnya harus lebih banyak, lebih besar begitu ya, sehingga dari situ, dan juga tentu kerjasama ya dengan mungkin pihak ketiga, ada psikolog dan sebagainya, dan komunikasi yang baik dengan orang tua. Nah, ketika ada sesuatu hal yang ada di sekolah, maka tentu tidak bisa dilepaskan. Nah, ini transparansi itu di sini. Ada komunikasi yang baik dengan orang tua. Ketika misalkan ya anaknya bertengkar nih di sekolah, nah bagaimana guru ini proaktif ya, langsung komunikasi kepada orang tua. Nah, ini salah satu indikator sebenarnya bagaimana kemudian sekolah itu dapat menyelesaikan hal-hal yang terjadi tadi di sekolah, apakah bullying ataukah yang lainnya seperti itu. PR besar kita sebagai orang tua bahwa kadang-kadang orang tua beranggapan ketika menyekolahkan anak kepada sekolah yang bagus, kepada mungkin di sekolah yang gedungnya besar, bagus, secara budget juga lumayan gitu ya, maka kalau bahasa saya adalah pasrah bongkoan gitu ya. Pasrah bongkoan itu menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab di pundak guru-guru, di pundak sekolah, di pundak para pendidik yang ada di
sekolah tersebut gitu. Padahal yang harus kita pahami yang paling penting gitu ya, bahwa pendidikan itu awalnya adalah tentu berasal dari rumah. Pendidikan karakter, pendidikan adab, etika, moral itu tentu dari rumah. Sekolah adalah partner gitu ya bagi orang tua yang tadi di awal saya sampaikan bahwa visi misinya sesuai nggak dengan keluarga, dengan rumah gitu, sehingga ketika kemudian orang tua memahami bahwa sekolah itu ya bukan tempat penitipan anak, bahkan mungkin ada yang menyampaikan bukan laundry atau bukan tukang jahit gitu ya, maka orang tua betul-betul memahami bahwa peran tanggung jawab untuk membentuk anak-anak kita tetap di rumah. Nah, sehingga pola komunikasinya jadi sehat ketika orang tua memiliki pemahaman seperti itu. Pun juga di sekolah gitu ya. Sekolah harus juga memiliki tanggung jawab penuh bahwa kenapa orang tua memilih kami sebagai pendidik memilih sekolah ini untuk menitipkan putra-putri, berarti orang tua percaya. Ketika orang tua memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada sekolah, maka sekolah juga betul-betul punya tanggung jawab yang lebih ya untuk bisa tadi bersama-sama mendampingi dan membentuk putra-putri kita tumbuh sesuai dengan harapan orang tua dan harapan kita bersama. Jadi memang ayah bunda ini juga sangat tepat sekali hal ini, karena saya pun juga merasakan bagaimana menjadi orang tua yang bekerja di tengah kesibukan kita harus juga bisa memiliki waktu ya untuk putra-putri kita gitu. Jadi biasanya gitu yang saya lakukan adalah tentu komunikasi ya, quality time itu komunikasi yang sederhana begitu ya, biasanya bisa dilakukan mungkin sebelum tidur ya, kita diskusi, kita ngobrol, kemudian anak-anak diminta cerita gitu ya, karena ini juga bisa membiasakan literasi anak-anak begitu ya. Jadi anak-anak storytelling itu bagus sekali untuk mengasah critical thinking anak-anak. Jadi apa yang terjadi di sekolah gitu ya, kemudian tidak hanya sekedar bisa nggak pelajarannya, bisa nggak ujiannya, tapi kemudian memang anak-anak diberikan ruang untuk bisa bercerita, ruang bicara apa yang kemudian dirasakan setiap hari itu. Kemudian memang biasanya ya sebagai orang tua tentu mungkin ada, kalau di sekolah ada student monitoring book gitu ya, dari situ kita melihat perkembangan putra-putri kita dari situ, karena biasanya ada catatan-catatan dari guru, sehingga dari situ kemudian memang kita memastikan ada komunikasi yang baik dengan dengan gurunya gitu ya, jadi dengan wali kelasnya, dengan guru kelasnya gitu, karena mungkin karena kita sibuk ya, satu hari kadang-kadang terlewat ada di grup ada informasi apa dan sebagainya. Nah itu dipastikan bisa dibuka gitu ya grupnya ayah bunda, dan juga tadi ya terkait perkembangan tentu bisa membuka ruang komunikasi dengan guru dan wali kelasnya, dan tentu punya waktu yang berkualitas, meskipun mungkin tidak sering atau mungkin tidak banyak ya, tapi ada quality time dengan putra-putrinya. Nah paling penting adalah kita sebagai orang tua harus bisa mendengarkan gitu, atau kalau tidak mendengarkan, memancing anak-anak bisa bercerita. Ini penting sekali gitu ya, karena tadi membiasakan anak-anak bisa bercerita itu tidak gampang ya, tetapi ketika anak-anak mungkin sudah percaya dan nyaman bahwa kita sebagai orang tua adalah tempat yang nyaman, ruang yang nyaman untuk bercerita, maka anak-anak pasti akan cerita dengan kita seperti itu. Ayah bunda, kita bersyukur bahwa hari ini kita diberikan amanah yang luar biasa berharganya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus betul-betul menjaga amanah itu. Kita memahami bahwa putra-putri kita adalah putra-putri yang unik ya, memiliki potensi yang unik, masing-masing memiliki kelebihan ya.
tentu kalau ada kekurangannya itu bagian dari PR kita sebagai orang tua untuk bisa mendampingi putra-putri kita. Maka dari itu kita sebagai orang tua tentu tidak boleh membandingkan gitu ya pencapaian anak kita dengan anak orang lain atau kakaknya dengan adiknya dan sebagainya. Dan juga kita juga tidak boleh terburu-buru untuk kemudian ingin menikmati hasil ya dari proses perjalanan anak-anak kita. Kita tentu harus menjadi orang tua yang bisa sabar di dalam mendampingi tumbuh kembang Ananda. Nah, ini adalah sebenarnya pesan untuk diri saya sendiri ya gitu ya untuk bisa bersabar di dalam mendampingi putra-putri kita, karena mereka adalah anak-anak yang kelak akan mendoakan kita, kelak akan mengantarkan kita ya menuju sesuatu yang sangat kekal. Baik, begitu ya dari ayah bunda sekalian untuk bisa mendampingi putra-putri kita ya bersama-sama dan tumbuh kembang ya, tidak hanya menjadi pribadi yang cerdas secara akademis tetapi memiliki moralitas ya yang kokoh, kuat, tangguh sehingga bisa bermanfaat dan juga berdampak untuk orang lain ya, tidak hanya orang-orang di sekeliling yang disayangi tetapi berdampak pada agama, bangsa dan juga negaranya. Terima kasih Sobat Inspirasi Berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali ya Sobat Inspirasi ya, dari Ustazah Wiwit kita bisa belajar banyak bahwa ternyata nggak bisa sembarangan kalau kita memilih sekolah, apalagi untuk pendidikan anak kita, karena banyak sekali orang tua yang asal ikutan tren gitu ya, milih sekolah asal-asalan, yang penting gengsinya yang diutamakan gitu. Nggak bisa kayak gitu, tapi dengan kita bisa memilih sekolah yang tepat karena di dalamnya ada guru-guru yang tentunya sudah kompeten gitu ya, dan juga bagaimana peran sekolah dan orang tua ini bisa saling berkolaborasi. Dan akhirnya anak kita pun akhirnya menjadi anak-anak yang cerdas baik secara akhlak maupun secara ilmu. Dan jangan lupa untuk Sobat Inspirasi memilih sekolah mutiara. Baik Sobat Inspirasi, itu tadi kita sudah dengarkan sharing bersama Ustazah Wiwit. Semoga apapun yang disampaikan oleh beliau itu bermanfaat dan tentunya kita bisa aplikasikan untuk diri kita sendiri ataupun untuk keluarga kita. Sekali lagi jangan lupa untuk sekolah di Sekolah Mutiara Bali. Saya Oman Redi undur pamit, ketemu lagi kita di lain kesempatan. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari channel kesayangan kita, Inspirasi Berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.